Kejuaraan nasional atau Kejurnas Taekwondo Ksatria Nusantara PBTI Series 3 yang digelar di Gor Jayabaya, Kota Kediri tidak hanya menjadi ajang adu prestasi bagi para atlet. Lebih dari itu, pihak panitia memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak sektor ekonomi lokal melalui konsep sport tourism. Melalui konsep ini, rombongan wasit dari berbagai daerah di Indonesia, pelatih, hingga official diajak langsung untuk berkeliling kota atau city tour, guna mengenalkan potensi wisata belanja dan kuliner legendaris khas Kota Kediri. Kegiatan diawali dengan agenda jumpa pers yang dihadiri langsung oleh Ketua Panitia Kejurnas, Ketua KONI Kota Kediri, perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin Kota Kediri, serta jajaran wasit taekwondo dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, panitia Kejurnas menegaskan bahwa hadirnya ribuan pasang mata ke Kediri harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Harapannya adalah perputaran ekonomi yang langsung dirasakan oleh para pelaku UMKM. Langkah inovatif ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Komite Olahraga setempat. Ketua KONI Kota Kediri menilai kolaborasi seperti ini sangat efektif untuk mempromosikan daerah. Dengan mengajak para wasit dan peserta keliling kota menggunakan pesatria, ini membuktikan bahwa olahraga bisa berjalan beriringan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Porprov itu adalah misi 12 emas dari beliau. Karena terbilang di Kediri itu tempat wisatanya agak berkurang ya sedikit lah dibilang. Sedangkan ini kan juga dari luar provinsi juga ibaratnya rata-rata. Jadi banyak orang ke sini. Seperti ini aja terus terang ini dilihat dari BPKAD sudah ada peningkatan PAD-nya baik dari UMKM, penginapan, hotel sudah ada. Jadi sekali lagi terima kasih tepuk tangan buat kalian. Kerfree itu di Jalan Doa itu ramai. Pusat kota ada kegiatan ramai di sana, nanti desa di sana. Kita ajak sekarang karena kan sore sudah selesai pertandingan. Nanti akan diajak ke tempat itu bisa menyampaikan sedikit, terus sampai kita tidak diberikan. Izin Bapak Ibu semuanya, izin saya sekian doang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dan izin ini Pak takdir saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk mendukung program wali kota, memang setiap ada event kegiatan apapun, baik itu sport atau kunjungan dari daerah, kita kalau bisa sebisanya untuk mengajak ke potensi-potensi sentra, baik UMKM, wisata, dan lain sebagainya. Kebetulan tadi siang saya diutus oleh Bapak Kadis, Mas Joko, koordinasi tadi, Bapak Ibu semuanya ini kan rata-rata berasal dari luar daerah, luar provinsi ya, sekaligus mengenalkan potensi-potensi dari UMKM dan wisata wisata ini. Pada sore hari ini nanti akan kita ajak jalan-jalan ke sentra tenun di Kota Kediri. Yang kedua, nanti kita ajak ke sentra oleh-oleh yang ada di Jalan Sudarso. Nanti sebenarnya dekat dari Gor sini jalan aja sebenarnya sudah sampai, tapi nanti katanya kita sekaligus ada city tour, nanti kita naik bis Satria ya, itu nanti kita ada jauh sedikit. Nah kebetulan sentra tenun ini sudah sudah internasional, pernah tahu artis Korea Song Joong Ki ya? Nah itu juga pakai tenun di tahun 2002.
bawa ke Jakarta Fashion Week juga sudah pernah, sampai ke Ivan Gunawan juga bawa ke internasional juga pernah. Nah, tadi pagi kebetulan ada kunjungan dari Universitas Ciputra membawa kan fakultas desainnya dan mayoritas mahasiswanya dari Taiwan, tadi juga kebetulan ke Taiwan. Nah, berhubungan ini sekaligus dekorasinya belum dibongkar, nanti bisa kemungkinan nanti kalau ada praktek tentunya nanti bisa dipraktekkan di sana nanti. Mungkin itu saja yang disampaikan untuk. Terus yang paling penting harganya terjangkau. Oh ya. Terus sekarang memang program dari pemerintah, saya selalu mengawali menjalankan akhirnya yang berfoto semua saya bantuin mengadakan kegiatan 1 bulan sekali belum ada diri ada ya ini diawali oleh taekwondo ini luar biasa. Saya masuk ke pertandingan hari cukup luar biasa juga karena saya briefing juga menerapkan harus dicontoh taekwondo ini mengawali semua dari kegiatannya cabang-cabang yang lain akan terima kasih, selamat bertanding, selamat bertugas, tetapi waktu keliling di kota ini selamat untuk bertanding. Saya itu mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya tadi sudah disampaikan, tadi video ini belum video drone. Insya Allah nanti itu tadi yang kita sampaikan sama Wi, dengan waktu mungkin saya bisa siap-siap di bis siapa kami ya. Langsung saja, teman-teman nanti ya, nanti kita langsung check out, langsung masuk ke bis. Usai jumpa pers, keseruan dimulai saat rombongan wasit dan ofisial bertolak menggunakan bus Satria. Fasilitas bus pariwisata gratis milik pemerintah Kota Kediri. Destinasi pertama yang dituju adalah sentra kerajinan tenun ikat Mitra yang dikelola oleh kelompok sadar wisata atau POK Darwis pimpinan Slamet di Bandar Kidul. Seperti ini. Yang kita sampai sekarang masih ini di era sebelum kemerdekaan itu ya. Nah ini di tahun ini GPKK gabungan pengusaha Kalis Kerajaan Kediri, dia itu dari saudagar kita simpan
Jadi untuk transaksi zaman era kerajaan sampai sekarang. Dulu beli tenun pakai ini. Di lokasi ini, para peserta dibuat kagum saat melihat langsung proses pembuatan kain tenun tradisional yang masih setia menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Belajar lah, ini proses mengupas lah, mengupas. Jadi setelah dikupas ini diwarna lagi, ditutul satu-satu. Proses mewarna ini bisa 8 hari. Ini aja. Baru masuk ke alat tenun, 1 hari sudah dapat 1 lembar. Seperti itu. Kapas kita beri nasi aking, kita jemur, kita ambil satu-satu dulu. Alhamdulillah sekarang di pabrikan sudah mulai ada. Jadi kita mulai sudah jadi benang. Seperti yang di depan, baru nanti kita desain. Setelah desain kita ikat, taman tenun ikat kita ikat. Kalau batik itu kan diberi malam. Nah ini kita ikatan ini, kan diberi malam nanti dilorot, bahasanya kan bisa. Ini adalah motif Wijaya Kusuma Kadiri yang dihakikan. Ini ada di Lirboyo, Pondok Lirboyo itu dulu kerajaan namanya. Ini ada motif Wijaya Kusuma. Lah ini huruf kawi kuno kuadrat. Ini eranya Kamiswara sama Jayabaya. Baru setelah itu Honocoroko ini sebelum Honocoroko. Nah ini diaplikasikan di jembatan Brawijaya itu Pak. Seperti ini. Ini yang motif Wijaya Kusuma Kadiri. Kalau yang ini kita terinspirasi sama jembatan lama. Ini jembatan tertua di Indonesia. Jembatan lama itu jembatan era kolonial. Kami dapat blueprintnya dari kedutaan Belanda. Kita aplikasikan itu jembatan besi paling pertama. Belum pernah dipugar, cuma diangkat aja. Yang kalau besinya, kalau yang aspalnya sudah, tapi masih bentuk seperti itu. Itu era kolonial. Lah ini kita bikin. Jadi pancang jembatan ini kalau dari sana bahasanya brook over den Brantas, seperti itu. Jadi dari Belanda dia memberikan kemudahan antara timur sungai sama barat sungai kan. Timur sungai kerajaan Daha, barat sungai kerajaan Panjalu. Nah itu disatukan dalam satu jembatan itu. Nah itu yang jadi apa? Jadi penghargaan kita ke Belanda karena dia sudah bisa membuat jembatan. Kalau dulu dia masih naik itu Pak, yang hewan mitos yuyu kangkang. Nah itu memang cerita di Kediri. Jadi ada mitos yuyu yang bisa dinaiki ke timur sungai, barat sungai seperti itu.